Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat kicau mania. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai namanya. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara, atau channel yang menghadirkan burungnya secara langsung ya. Jadi setiap konten-konten saya ini saya selalu hadirkan burungnya secara langsung. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin membuatkan requestan subscriber saya ya, mengenai bagaimana cara membuat murai batu yang bongkar materi atau muntah beling ya, istilahnya teman-teman, ketika di rumah ya. Saya tunjukkan dulu requestannya di layar kaca teman-teman seperti itu ya, biar teman-teman dapat membaca sendiri ya. Silahkan dilihat. Nah, karena dia sudah request kepada saya teman-teman, alangkah baiknya langsung saya buatkan requestan secara langsung ya. Dan ini videonya salah satu murai batu saya yang ketika di rumah dia gacor ya. Dia gacor bongkar materi teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton channel kecil saya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam ya. Teruntuk teman-teman yang beragama non-Islam ya, saya ucapkan sehat selalu dan sukses dimanapun teman-teman berada. Nah, langsung saja teman, saya bahas di sini ya. Nah, ini salah satu murai batu saya yang harganya gacor ya. Awalnya dia tidak gacor teman-teman ya. Awalnya dia tidak gacor, burungnya juga cabul teman-teman, cabul sayap ya. Dan ekornya sekarang 26 cm teman. Nah, ini masih pastol ya. Saya akan zoom dulu teman. Iya. Nah, burung ini sudah sembuh teman-teman ya, sudah tembus total dari cabul sayapnya teman-teman. Bahkan sedang numbuh ya. Nah, mengenai murai batu yang gacor atau bongkar materi ketika di rumah, itu sebenarnya tergantung tipikal ya, tergantung tipikal dan karakter teman-teman. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua ya, di dalam murai batu itu memiliki dua tipikal teman-teman ya. Dasarnya itu memiliki dua tipikal atau faktor ya. Ada burung yang memang hariannya gacor full materi atau tipikal panas teman-teman. Dan ada juga murai batu yang tipikalnya dingin ya, hariannya tidak gacor, hanyalah ngukluk saja teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui dua tipikal tersebut ya. Kalau murai batu yang teman-teman lihat ini, dia itu tipikalnya itu burung yang gampang gacor teman-teman, atau gampang bongkar materi ya, hariannya dia gacor. Nah, ini burung kalau dia kondisi ya, itu ketika di kerodong pun dia materinya full teman-teman ya, full bongkar materi ya ketika di rumah ya. Dan jujur teman, burung ini baru saya sembuhkan ya dari penyakit cabul dan belum kena jemur ya. Saat ini juga belum kena jemur, masih tahap penyembuhan di sayap ya teman-teman, serta di ekor ya. Tapi burung ini sudah, badannya sudah fit, sudah kondisi. Jadi menurut saya dia itu memang tipikalnya panas teman-teman ya, burung yang memang gacor bongkar materi. Nah, awalnya teman-teman, pada burung yang ini ya, dia kan nggak gacor ya, tapi kenapa dia bongkar materi ya, karena dia perawatannya sudah benar ya. Cara pertama untuk murai batu yang faktornya tinggi ya seperti ini ya, biasanya saya tidak melakukan penjemuran lama teman-teman ya, karena burung-burung yang faktor tinggi itu biasanya dia nggak kuat dijemur lama. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena burung ini masih kekurangan nutrisi ya, saya berikan krotus setiap hari ya, biar dia itu sembuh dulu. Jadi burung ini gacor teman ya, nutrisinya pas dan extra foodingnya pas teman. Tapi kalau murai batu teman itu nggak cabul sayap atau kondisinya aman dan normal saja ya, saya sarankan jangan dilakukan pemberian krotos setiap hari pada murai batu yang faktornya tinggi seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup krotos seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali saja teman. Tapi jangkriknya itu teman-teman juga jangan berikan terlalu tinggi ya, karena burung-burung yang hariannya gacor itu gampang sekali terjadi cabul teman-teman nah, karena dia faktornya tinggi. Nah, jadi kita lihat dasarnya dulu ya. Kalau burungnya memang dasarnya faktornya tinggi, itu settingannya nggak terlalu kencang teman-teman. Jemurnya juga nggak terlalu kencang.
serta estafodiknya juga standar teman-teman. Nah, pada burung ini saya berikan jangkrik 7 dan kroto setiap hari karena lagi tahap penyembuhan di sayap teman-teman. Ya. Dan yang kedua teman-teman, ada murai batu yang memang tipikal karakternya tidak bongkar materi atau di rumah hanya ngukluk ya. Itu biasanya burung-burung memang karakternya tipikal dingin teman-teman. Nah, burung yang dingin harus kita panaskan ya, atau suhu badan dia dingin harus kita panaskan dengan matahari. Contohnya seperti murai batu saya lancelot ya teman-teman, atau murai batu saya yang lainnya. Itu ada yang berkarakternya dia dingin ya. Dia di rumah tidak gacor, hanyalah ngukluk saja teman-teman. Nah, itu justru rawatannya saya main jemur sauna teman-teman. Pada burung-burung yang vektornya rendah ya, itu saya justru melakukan penjemuran sauna. Karena dia birahinya kan sudah ada teman-teman. Birahi sudah ada, emosinya dia kurang, maka terjadilah dia tidak gacor teman-teman. Ya, jadi kita tingkatkan emosi untuk meningkatkan dia agar gacor dan bongkar materi ketika di rumah. Tapi jarang juga sih temannya, murai batu saya kalau tipikalnya dinginnya itu jarang sekali gacor ketika di rumah. Biasanya dia hanyalah ngukluk ya. Tapi kalau sudah kita setting buat ke lapangannya, biasanya dia akan gacor teman, ketika keluar dari tempat saya teman. Jadi teman-teman ketahui dulu ya, kalau ingin membuat murai batu gacor di rumah bongkar materi, teman-teman harus ketahui dulu apakah murai batu teman-teman itu dasarnya vektornya tinggi. Kalau murai batu teman-teman vektornya tinggi, saya sarankan jangkriknya jangan terlalu banyak, jemurnya jangan terlalu kencang ya, itu vektor tinggi. Tapi kalau vektor rendah, itu biasanya saya main penjemurannya kencang teman. Nah, jangkriknya juga standar ya, tapi saya main kroto ya teman. Nah, kroto itu cocok-cocokan juga teman. Ada murai batu yang tidak cocok dengan menggunakan kroto ya. Ya, biasanya ketika dia dikasih kroto burungnya ngembang teman, atau burungnya pun nabrak-nabrak ya, itu ada seperti itu. Tapi ada juga memang murai batu yang cocok dengan kroto. Ketika diberikan kroto, sehabis jemur dia akan gacor-gacor dan bongkar materi teman. Itu tergantung karakter dan tipikal ya. Intinya saya hanya memberikan dasarnya saja teman ya. Kalau burung-burung yang bongkar materi itu biasanya bawaan dari lahir ya, dia vektornya tinggi ya, ketrekannya kasar ya teman. Pada saat kita buka kerodongnya pun dia akan masang badan. Nah, itu gampang sekali burung-burung yang memang bongkar materi ketika di rumah teman-teman. Tapi kalau burung-burung yang kita buka di dalam kerodong kita buka ya, masih bulunya ngembang, itu memang harus kita tingkatkan emosinya dengan cara penjemuran ya. Karena dia dasarnya birahi, emosinya dia kurang teman-teman. Kalau untuk burung ini memang dia itu, nah ini dia. Dan untuk burung ini tentunya dia vektornya tinggi teman-teman, karena dia cabul sayap ya. Kalau burung murai batu cabul atau cabut bulu ya, itu biasanya dia vektor tinggi. Nah, tenaganya kurang, asupannya kurang, terjadilah dia cabul ya. Maka dari itu saya cukupi nutrisi dia ya, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh teman-teman. Nah, tinggal menunggu ketika dia sedang dorong sayap serta ekor jago yang kedua teman-teman ya, di sebelah sana teman. Ya, anggap saja ini hanyalah untuk simpanan saja teman-teman ya. Saya menunggu dia sampai dengan mabung lagi teman-teman. Kalau murai batu ini mabung lagi akan dahsyat ya, akan mewah. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat murai batu gacor bongkar materi ketika di rumah ya. Yang penting teman-teman perhatikan karakternya dulu serta cara pengondisian dia teman-teman. Ya, mohon maaf kalau kata-kata saya ada kurang berkenan di hati teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf teman-teman, dan silakan ikuti Facebook saya Dayat Murai ya, sama seperti channel kecil saya ini. Nah, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania untuk teman-teman semua, dan sukses untuk teman semua dimanapun teman-teman berada.